Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Jember. Perkenalkan, saya adalah Febrina Utami Lestari, seorang guru di SMK Kehutanan Komarul Huda, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Jember. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya telah melaksanakan ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Berikut adalah video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Rimba raya, mari kita bernyanyi, memuji Rimba dengan lagu yang gembira dan nyanyian yang murni. Meski sepi hidup kita jauh di tengah rimba, tapi kita gembira sebabnya kita bekerja untuk nusa dan bangsa. Rimba raya, indah, permai dan mulia, maha taman tempat kita bekerja. Rimba raya, indah, permai dan mulia, maha taman tempat kita bekerja. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mumin, ya Muhaimin. Siap, gerak, kanan, gerak. Gerak. Mas 3, kanan, gerak. Maju, jalan. Gurunya, bubar, jalan. Siap, terima kasih. Ayu. Taruni, hormat, gerak. Tegak, gerak. Duduk siap. Gerak. Lapor, kami siap menerima materi. Siap, lanjutkan. Memaskan. Siap, terima kasih. Baiklah, sebelum mulai pelajaran, silakan ketua kelas memimpin teman-temannya berdoa. Sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, untuk cek kehadirannya ya. Ada yang sudah masuk hari ini? Siap, ada. Siapa? Ya, Dino kenapa Dino? izin. Ada Izin, keluarga. alasannya keluarga kami.
Iya. Hari ini kita akan belajar tentang rencana pembibitan tanaman hutan. Oke, tujuan pembelajaran kita untuk mengetahui persyaratan lokasi persemaian bibit. Kemudian mengetahui kegiatan apa saja sih yang dilakukan pada saat pembibitan tanaman. Kemudian ini yang terpenting adalah kalian akan menghitung kebutuhan tanaman atau kebutuhan bibit tanaman hutan. Dan terakhir kita bisa menentukan tata waktu pembibitan tanaman hutan. Apa sih manfaatnya kita belajar ini? Tahu tentang kebutuhan bibit? Oke, jadi ini pada saat kalian terjun nanti ke dunia kerja, apalagi seperti kemarin kalian di tempat PKL itu PKL-nya di perusahaan nursery pembibitan itu yang memang menyediakan bibit. Kalian harus tahu cara menghitung kebutuhan bibit. Bagaimana caranya? Kita bahas di sini ya. Ya, sebelumnya Ibu akan share materi via WA. Silakan kalian menggunakan gadgetnya, smartphone-nya. Ibu rasa semua punya WA ya. Ini kita punya grup. Ibu akan share materi ini di grup. Silakan semua mengakses materinya. Kemudian kita akan literasi kegiatan membaca selama 10 menit. Membaca materi yang Ibu sudah share tadi. Silakan dibuka di WA grupnya. Ya. Ibu rasa sudah cukup membacanya. Kita sudah melalui 10 menit untuk membaca. Sekarang kita beralih ke pretest. Seperti biasa akan ada uji awal, tes awal. Kita mulai. Silakan dikerjakan sendiri. kemudian Naila, kemudian Sylvia Aldu, kemudian Yana dan Nabila semuanya. Supaya nggak tegang, sudah tes awal, kita peregangan ya. Peregangan, senam fokus. Ya, ini
ini adalah pertanyaan benar atau salah. Kita jawab sama-sama. Sama-sama. Dan lagi Bu. Nih, telinga dan hidung, telinga dan hidung manusia selalu memanjang, benar salah? Salah. Kita buktikan. Salah. Jawabannya benar. Hidung kita selalu memanjang. Oke, yang kedua. Ada satu mamalia yang memiliki sayap. Benar. Itu ya benar? Nah, Salah. Oke, ada yang benar. Oksigen memiliki warna? Putih. Bening iya. Oh iya, Lampu. Semua pohon memiliki daun? Kulit adalah Ayo. Oke. Komodo adalah hewan purba. Panjang wilayah negara Indonesia sama dengan 1/8 keliling dunia. Belum di-riset Bu, belum saya belum di-riset Bisa tunjuk salah. Berarti kalau si ini benar, berarti harus salah. Benar jawabannya. Benar. Berarti negara kita ini 1/8-nya keliling Dunia. dunia. Wow, Aceh sama memiliki 5 jantung. Nah, kalau Bisa, benar. kecoa bisa hidup tanpa kepala? Benar. Oh, benar ya? Benar kan? Kalau dia gigit tetap. Benar. Lalat hidup di semua negara di dunia. Benar. Malah kayak sama lalat dan keliling dunia. Aku udah. Sebagian orang dapat bersin dengan mata terbuka. Manusia bisa bersendawa di ruang Benar. Tuh. Mana mungkin dia bisa Oke. kendalikan. Sudah cukup. Salah, Bu. Cukup salah. Ya, kita kembali ke materi kita hari ya. Ini orangnya ngapain ya? Bingung. Bingung kenapa? Memikirkan masa depannya. Berapa bulan? Ya benar, dia bingung memikirkan masa depannya itu lahan itu mau di Ngapain? apa. Nah, Jadi betul nanti kalau sekali. dia untung kan masa depannya akan seperti apa, kalau dia rugi nanti masa depannya seperti apa. Oke. Bingung jadinya. Kira-kira lahan seluas ini butuh berapa bibit ya? Dia bingungnya itu. Kira-kira menurut kalian berapa? 1.200.000. Miliar bibit. Oh. Jadi, oke. Untuk mengetahui lahan ini akan ditanami atau membutuhkan berapa bibit, kira-kira yang harus kita tahu terlebih dahulu
Luas lahan. Oke, terus Jarak tanam. jarak tanam. Apa lagi? Ya. Apa? Keadaan lahannya, kondisinya. Oke. Pemilik tangannya. Oke, pemilik lahan si Arzu. Ya, bibit. Persentase kematian bibit. Persentase kematian bibit. Ada lagi? Oh, dari bibit. Jenis bibit yang akan ditanam? Ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya, bibit itu saja. Yang penting nggak belinya. Nah, ini dia. Apa yang harus diketahui dalam menentukan jumlah bibit? Untuk mengetahui berapa jumlah bibit yang akan kita tanam atau kebutuhan bibit, kalian harus tahu apa? Luas lahan. Iya. Luas lahan yang akan kita tanam itu berapa? Kemudian tapi itu tadi jarak tanam. Jarak tanam itu apa? Tahu kan? Jarak antara pohon ke pohon ya. Kemudian persen kematian. Jadi persen kematian ini maksudnya seperti ini. Kalau di kebutuhan bibit itu kita artikan sebagai bibit cadangan. Jadi gitu ya. Kalau ada standar, kalau misalkan di penanaman sebelumnya itu tidak diketahui persen kematiannya, kita menggunakan persen kematian standar. Jadi pada saat penanaman sebelumnya tidak ada data mengenai persen kematian, kita bisa menggunakan data standar yaitu 10% untuk digunakan ke penanaman yang akan kita lakukan. Ya, jadi untuk lebih jelasnya tentang rencana pembibitan, Ibu sudah share LKPD, lembar kerja dan sudah membagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, silakan dibaca LKPD-nya. Kelompok 1 mengerjakan yang nomor 1, kelompok 2 mengerjakan yang nomor 2, kelompok 3 mengerjakan nomor 3, kelompok 4 mengerjakan yang kelompok 4. Nanti setelah kalian diskusikan itu, kalian akan mempresentasi. Jadi kalian akan menyampaikan apa yang menjadi tugas kalian kepada teman-teman kalian. Nanti kalau ada pertanyaan silakan dijawab. Nah, presentasi seperti kemarin ya. Nika, boleh dimulai diskusinya? Silakan berdiskusi. Pertanyaannya apa? Apa saya menjadi syarat pembibitan anak diskusi? Ada. Oke. Tidak kelompok 2. Pertanyaannya? Oh, apa ya? Dipakai? Bisa ya? Baru buat pakai Excel ya? Bisa. Ini adalah waktu, ini adalah waktu. Kelompok 4 dapatnya ya? Kebutuhan bibit. Oke. Udah tahu cara menghitung? Ini berarti ya, bibitnya berapa? Ya, oke, merasa sudah selesai diskusinya. Sekarang waktunya kita mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan. Ya, kelompok 4. Mungkin bisa maju satu orang, nanti teman yang lain bisa mempresentasikan dari tempatnya ya. Kelompok 4 mau diskusi papan tulis? Ya. Kelompok Kidul. Ya, teman-teman yang lain silakan siapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya kepada kelompok yang sedang presentasi.
Ya, perhatikan ya. Untuk kelompok 4 mau mempresentasikan yang kalian sudah ditulis. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Encik Fido Ananta Bijaksana. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan kepada teman-teman semua tentang materi kita pada hari ini, yaitu rencana pembibitan. Namun sebelum itu yang harus kita ketahui adalah persyaratan sebelum melakukan pembibitan itu apa. Jadi pada kesempatan ini saya akan menerangkan atau mempresentasikan yaitu tentang kebutuhan bibit dalam suatu lahan. Jadi untuk mengetahui jumlah kebutuhan bibit dalam suatu lahan, yang pertama kali harus kita ketahui adalah luas lahan tersebut. Misalkan dalam suatu kasus, di sini adalah Pak Sabil akan melakukan penanaman jenis jabon. For your information, pohon jabon itu daunnya seperti daun mangga, namun buahnya seperti buah rambutan, namun berwarna kuning dan bulunya warna putih. Seperti itu. Dengan nama latin Anthocephalus cadamba pada areal seluas 10 hektar. Kemudian dengan jarak tanam 2 kali 5 meter. Dan pertanyaannya adalah berapa bibit jabon yang harus disiapkan Pak Sabil jika persentase kematian adalah 15%. Oke, baik. Jadi pada kasus ini saya sudah menerangkannya dalam papan tulis. Yaitu yang pertama adalah diketahui luas lahannya Pak Sabil itu adalah 10 hektar. Ya, di mana 1 hektar itu sama dengan 10.000 meter persegi. Jadi karena ada 10 hektar, maka jika kita konversi dia menjadi meter persegi, maka dia akan menjadi 100.000 meter persegi. Nah, kemudian jarak tanam yang diterapkan oleh Pak Sabil ini adalah 2 kali 5, yaitu 10 meter persegi. Jadi dia menanam pohon jabonnya itu dengan lebar setiap 2 meter dan panjangnya setiap 5 meter. Bisa dipahami teman-teman? Oke, baik. Nah, kemudian diketahui juga persentase kematian bibitnya, yaitu 15%. Artinya dari 100 bibit itu diperkirakan 15 bibit itu akan mati. Itu masih perkiraannya. Jadi itu yang disebut dengan 15%. Kemudian kita akan mencari kebutuhan bibit dari lahannya Pak Sabil ini. Jadi gimana caranya kita mencari tahu kebutuhan bibitnya? Jadi untuk mencari tahu kebutuhan bibitnya, kita menggunakan rumus luas lahan dibagi jarak tanam, kemudian dikalikan dengan persentase kematian. Jadi yang pertama itu adalah luas lahan dibagi dengan jarak tanam. Tadi kita sudah hitung luas lahannya yaitu 100.000 meter persegi dibagi sama jarak tanamnya yaitu 10 meter persegi. Maka dapat kita simpulkan hasilnya yaitu 10.000 bibit yang dibutuhkan oleh Pak Sabil. Namun di sini dia persen kematian bibitnya adalah 15%. Gitu. Jadi oleh karena itu untuk mengantisipasi kematian bibit, maka Pak Sabil ini memerlukan namanya persentase kematian bibit ini, maka ditemukanlah rumusnya yaitu 10.000 dikali 15%. Maka dari itu hasilnya adalah 1.500 bibit, di mana 1.500 bibit ini adalah persentase kematian dari 10.000 bibit yang akan ditanam oleh Pak Sabil. Jadi dari 10.000 bibit itu akan diperkirakan bahwa 1.500 bibit itu akan mati. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, maka Pak Sabil harus menambahkan dari 10.000 bibit ini menjadi 11.500 untuk menjadi cadangan agar tidak terjadi kerusakan atau kematian pada bibit tersebut yang 10.000 itu. Jadi jumlah yang persentase bibit yang akan hidup itu tetap akan 10.000 bibit. Karena sudah diganti oleh cadangan bibit yang 1.500 tadi. Apakah ada yang kurang jelas? Silakan. Kalau masih kurang jelas mungkin dijelaskan sama Fido. Silakan bagi teman-teman yang merasa kurang jelas bisa mengacungkan tangan untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Oke, baik, kepada saudara Alzul dipersilakan pertanyaannya. Mengapa harus menghitung persentase kematian bibit? Oke, itu saja pertanyaannya. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Baik, saya akan langsung jawab pertanyaannya. Mengapa harus ada persentase kematian
Oke baik, jadi seperti ini. Jadi dalam kita penanaman atau pembibitan itu pastinya tidak semua bibit itu akan terjamin hidup. Pasti di dalam pembibitan itu pasti ada salah satu bibit yang akan mati. Jadi oleh karena itu untuk mengantisipasi atau menjadi cadangan ketika kita pembibitan, maka itu diperlukan nama persentase kematian. Jadi di situ kita bisa istilahnya untuk menjadi cadangan ketika ada bibit yang mati. Apakah itu sudah bisa menjawab pertanyaan? Lagi satu. Lagi. Silakan. Bibit yang ditanam itu kan banyaknya 10.000. Kalau nggak ada yang mati di antara yang 10.000 itu, bibit cadangannya dibawa kemana? Oke baik. Jadi sebelum untuk ke sana, jadi menurut pendapat saya dan menurut logika saya, dari 10.000 itu tidak mungkin tidak ada yang mati, saudaraku. Jadi di sana itu, jadi di dalam 10.000 bibit itu pasti ada minimal satu bibit yang akan mati. Seperti itu. Jadi tidak mungkin dia itu 10.000 itu bakalan hidup. Kalaupun kasusnya terjadi 10.000 itu bakalan hidup, maka yang sisanya 1.500 itu akan tetap jadi cadangan. Karena dalam proses pembibitan itu bukan cuma 1-2 hari, melainkan itu berbulan-bulan bahkan. Jadi kemungkinan dia akan mati di bulan ketiga, maka disitulah diganti oleh cadangannya. Seperti itu. Oke baik, jadi mungkin teman-teman masih ada memiliki pertanyaan, silakan. Silakan saudara Bakti pertanyaannya. Jadi ini, kalau misal kasusnya itu kalau kan pembibitan itu kan butuh berbulan-bulan kan. Nah, gimana kalau ceritanya kalau cadangannya dulu yang mati, setelah itu apa sih itu pembibitannya? Bibitnya. Ya. Oke baik. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Yaitu jika bibit cadangannya atau bibit cadangannya itu lebih duluan mati ketimbang bibit utamanya. Jadi ketika bibit cadangannya duluan mati, itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap bibit utama. Karena di sini yang menjadi unggulan itu adalah bibit yang utama yang akan ditanam. Jadi ketika cadangannya mati, maka itu tidak sama sekali tidak mempengaruhi bibit utamanya. Itu tidak mengganggu proses pertumbuhan bibit utama. Jadi saya rasa tidak ada masalah dengan hal itu. Oke baik, jadi sekian presentasi kami pada pagi hari ini. Ya, saya rasa teman-teman semua sudah paham tentang apa yang saya sampaikan materi tadi. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri semangat, beri aplaus ke Itu aja paling ya. Jadi ibu ini sedikit ya, menuliskan sedikit ya. Dari pertanyaan si Bakti tadi, jadi tidak dipisahkan antara bibit yang bibit utama dengan bibit cadangan. Jadi digabung aja tempat persemaiannya, digabung di situ. Nah, yang menjadikan dia bibit cadangan atau bibit utama adalah kemungkinannya aja, kelebihannya. Ya, kalau kita punya 10.000 berarti kita harus punya cadangan 1.500 bibit. Kenapa kita perlu cadangan seperti dipaparkan sama video tadi sebelum kalian? Tidak akan mungkin ya kita mengurangi kemungkinan terburuk pada saat pengangkutan, mungkin terjadi kerusakan dari polybagnya lah, karena terjatuh atau karena patah bibitnya. Itu kan bisa kalau misalkan itu terjadi, itu masih bisa diganti dengan bibit cadangan. Itu maksudnya persen kematian bibit. Oke, Ibu rasa kita sudah mencapai tujuan pembelajaran kita. Dari kelompok 1 tadi sudah memaparkan tentang apa? Tentang syarat lokasi persemaian. Ya, syarat lokasi persemaian. Kemudian kelompok 2 tahapan kegiatan pembibitannya, kelompok 3 waktu tanamnya, kemudian terakhir tadi kebutuhan bibit. Jadi kegiatan kalian ini waktu tanam, tahapan pembibitan, kemudian tadi syarat lokasi persemaian itu tumpuannya di kebutuhan bibit. Jadi berapa kebutuhan bibitnya kita bisa menyiapkan lokasi persemaiannya, menyiapkan sarana prasarana, kemudian waktu tanamnya kita bisa kontrol. Oke baik, Ibu rasa kita cukup sampai di sini pelajaran untuk hari ini tentang perencanaan pembibitan. Kita akan bertemu lagi di
materinya agak lebih spesifik lagi. Gimana diskusi kita hari ini? Oke, baiklah. Minggu akhiri kita akan mengadakan post test. Silakan disiapkan perangkatnya. Oke, Bu Guru. Ya. Silakan. Kita akan melakukan post test. Jadi kalian akan tahu perkembangan kalian dari tadi di awal sampai sekarang. Oke, sudah 8 yang bergabung. Ini mau Ya, ininya dikurangin dulu ya stikernya ya. Soalnya lelet gitu. Armon. Cukup satu aja lah. Siapa yang biasa? Siapa nih? Nah, cukup satu aja. Lah, ini udah berapa orang yang gabung? Tahun aja. Berapa tadi? Oh iya, iya. 471 532. Ya, 471 532. Tsunami banjir. Udah, siapa yang belum? Siapa yang belum bergabung? Satu orang lagi? Oke, go. Mulai. Ya, semua sudah selesai. Kita lihat sekarang show time. Ya, tertinggi adalah Pido. Jadi tadi Talita dan aku sempat merasakan posisi pertama ya. Walaupun akhirnya. Oke, baik. Oh, udah panggilan Tuhan. Kira-kira ada peningkatan pengetahuan kalian dari tes di awal sampai tadi tes di akhir? Oh ya. Ya, dong, bagus. Baik, sebelum ibu akhiri, bagaimana diskusi kita hari ini? Pelajaran kita. Sekarang untuk semua kelompok yang sudah maju yang sudah ya, baiklah. Kita ketemu lagi di depan di materi berikutnya. Ibu harap semua dalam keadaan sehat sehingga kita bertemu kembali nanti seperti ini. Semoga besok Dino juga bisa masuk ya. Amin. Ya, silakan untuk ketua kelas pimpin teman-temannya berdoa. Sebelum kita menutup pembelajaran pada siang hari ini, alangkah barokahnya kita berdoa
mulai. Doa selesai. Ikhtiram. Ayo. Taruna Taruni, hormat, gerak. Tegak, gerak. Lapor penerimaan materi hari ini telah dilaksanakan. Bubarkan. Memaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inci Fido Ananta Bijaksana bersama siswa SMK Kehutanan Komarhuda siap mendukung Ibu Febrina Utami Lestari dalam kegiatan ujian kinerja PPG dalam jabatan 2022 hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022. Salam Rimbawan. Lestari.